Shalom Elohim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Elohim, anak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan dimanapun berada. Shalom Elohim, kepada mempelai Bapak Yahweh, Bu Fei Hamdani. Shalom Elohim dan salam hormat juga kepada roh Bapak Yahweh yang ada dalam tubuh Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim dan salam hormat juga kepada Pangeran Ilahi, Pak Aditya Nugrahanto. Salam kasih, salam damai buat kita semuanya. Saya kembali mau bersaksi ya Bapak Ibu. Kali ini saya akan bersaksi dimulai tanggal 29 Desember kemarin ya, dimana dalam mimpi saya melihat berada di suatu tempat yang keadaan sudah gelap malam, gelap gulita ya. Saya sepertinya berlari menghindari pengejarannya. Saya berlari di suatu perhutanan sepertinya, berlari ke sana kemari. Dan dalam mimpi tanggal 29 ini saya dibawa ke beberapa tempat ya. Yang pertama hutan ini, terus yang kedua saya melihat di satu tempat di tempat orang bekerja, berjualan ya, sibuk bekerja gitu. Dan saya juga melihat seperti kenal dengan salah seorang pengerja itu, cewek itu. Saya bertanya kepada dia, apakah hari itu sepertinya hari liburan gitu ya. Makanya saya bertanya kepada dia, apakah hari ini pulang kerjanya lebih awal gitu ya. Dia bilang tidak, dia akan bekerja sampai malam katanya. Setelah itu saya pergi ya, saya kembali setelah selesai begitu saya menyeberangi suatu jalan raya dan mau menuju pulang ke rumah melewati suatu halte bis gitu ya. Dan Tuhan menjelaskan kepada kita lewat mesbah doa kita, Tuhan berkata bahwa ketika berada di perhutanan, pelarian di perhutanan itu menggambarkan keadaan di masa depan, di masa depan, di mana saksi-saksi sorga akan dikejar, diintimidasi, dan mereka diancam-ancam untuk suatu pembunuhan. Walaupun mereka ini orang elit global ini melakukan pembunuhan secara halus lewat nyamuk lah, lewat covid lah, dan berbagai macam lainnya, santet segala macam itu juga ya, juga lewat 5G yang di mana 5G ini akan mendeteksi orang-orang ya, dan saksi-saksi surga di mana mereka berada ya. Dan anak-anakku dan saksi-saksiku kata Tuhan yang sudah bercahaya akan melarikan diri ke hutan-hutan untuk pengungsian, untuk melepaskan diri mereka dari antikris Dajjal mata satu itu ya. Nah, itu adalah pelarian yang dilakukan saksi-saksi surgaku kata Tuhan untuk menghindari binatang itu. Dan hari semakin gelap. Dan mimpi kedua yang melewati tempat orang sibuk bekerja itu, Tuhan berkata, inilah keadaan akhir zaman. Lucifer menyibukkan orang-orang supaya mereka bekerja keras, supaya mereka tidak di PHK, sampai mereka bekerja sampai menjelang malam, bahkan sampai tengah malam. Mereka tidak ingat mengerjakan keselamatan mereka tidak ingat memuji menyembah Tuhan, tidak ingat melakukan persekutuan dengan Tuhan. Yang ada di hati mereka adalah bekerja dan bekerja. Mereka dikuasai oleh roh Firaun itu ya, yang menyuruh mereka untuk bekerja sampai tengah malam supaya tidak punya waktu untuk memuji Tuhan, bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Dan mimpi yang ketiga, mimpi menyeberangi jalan, Tuhan berkata, dalam mimpimu engkau telah melihat semua keadaan dunia 666 ini di masa yang akan datang. Mereka itu tidak punya moral sama sekali dan mereka akan bekerja keras. Yang mau bekerja keras akan bekerja keras mati-matian kata Tuhan. Bahkan mereka sudah ada robot-robot yang akan membantu orang bekerja ya. Jadi pekerja-pekerja ini harus lebih lagi bisa menyamai robot-robot itu, di mana mereka bekerja sedemikian rupa ya. Robot ini kan tidak tahu capek ya. Jadi orang-orang itu lebih harus lagi bekerja keras ya, orang-orang ya, supaya mereka mendapat jasa ya.
engkau telah melihat semua di masa depan itu, dan engkau mau pulang lagi menyeberangi jalan menuju ke rumah. Itu mimpi yang saya yang terakhir ya.